Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikih kontemporer tentang kontroversi fatwa rokok oleh Evi Liani. Perlu kita ketahui bahwa makna fikih kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kini atau right now, dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan Sunnah dan yurisprudensi ulama terdahulu serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai hukum rokok. Pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada rokok, sehingga tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang menyatakan rokok sebagai sesuatu yang haram. Namun, hukum Islam bisa ditetapkan sesuai dengan perkembangan. Di tengah masyarakat kita telah tersebar dan terbentuk opini bahwa hukum rokok adalah makruh. Keyakinan ini membuat para perokok seakan mendapat justifikasi dari agama bahwa merokok diperbolehkan oleh Islam, bukan haram. Kita telah mengetahui bahwa pada prinsipnya tujuan tuntutan agama adalah memelihara 5 hal pokok, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Jiwa, 3. Akal, 4. Harta, dan 5. Keturunan. Setiap aktivitas yang menunjang salah satunya pada hakikatnya dibenarkan atau ditoleransi Islam, dan sebaliknya pun demikian. Pembenaran itu bisa mengambil hukum wajib atau sunnah atau mubah, sedangkan tingkat larangan ada 2, yaitu makruh dan haram. Mari kita bahas berdasarkan 4 imam mazhab terbesar dalam Islam. 1. Mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, merokok hukumnya haram. Syekh Muhammad Al-Aini menyatakan, 1. Rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, rokok termasuk jenis barang yang memabukkan dan dapat melemahkan tubuh walaupun kadarnya kecil. 3. Bau yang ditimbulkannya tidak sedap dan dapat menyebabkan sakit bagi orang lain yang tidak merokok. Keempat, merokok dianggap sebagai suatu tindakan pemborosan, tidak berfaedah, bahkan justru mendatangkan resiko. Sikap demikian dilarang oleh agama. Yang kedua, mazhab Hambali. Menurut sebagian ulama dari kalangan mazhab Hambali, merokok dalam kondisi tertentu hukumnya makruh, namun dalam kondisi tertentu lainnya dapat menjadi haram. Di antaranya dikemukakan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad dan Abdul Wahab. Menurut mereka, tembakau yang berbau tidak sedap makruh memakainya yang menurut pakar kedokteran dapat membahayakan kesehatan. Jika pemakaiannya berlebihan akan memabukkan bagi si pemakainya. Mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan apalagi jika hingga memabukkan maka hukumnya haram. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'iyah. Sebagian ulama kalangan Syafi'iyah berpendapat merokok hukumnya haram. Yang mengatakan demikian antara lain adalah Abdurrahman Al-Ghazi, Ibrahim bin Jam'an, dan muridnya Abu Bakar Al-Ahdal, Al-Qulyubi, Al-Buhairimi, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah mazhab Maliki. Dalam mazhab ini, hukum merokok tidak dijelaskan secara konkret, tetapi dapat dilihat dari sikapnya yang mengaitkan rokok dengan hukum atau batasan hukum yang lain. Syekh Khalid bin Ahmad, seorang tokoh pengikut mazhab Maliki, berpendapat tidak dibolehkan bermakmum kepada penghisap rokok, juga kepada orang yang memperjualbelikannya atau barang-barang lain yang memabukkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa merokok termasuk perbuatan yang tercela, sehingga orang yang menghisapnya atau yang terlibat langsung atau tidak boleh menjadi imam sholat. Analisis terhadap fatwa MUI tentang pengharaman rokok. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa kontroversial melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ketiga tanggal 24 sampai 26 Januari 2009 di Sumatera Barat. Ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan dilakukan di tempat umum.
Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi yang bagaimanapun. Dengan fatwa ini, para ulama dan kiai pesantren terlibat dalam pro dan kontra. Dalam konteks ini, perlu analisa tentang dasar-dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa pengharaman merokok. Di antaranya, pertama, keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh Al-Quran dan hadis, melainkan merupakan hasil produk penalaran para pengurus MUI, sehingga bisa benar atau keliru. Kedua, yang menjadi kausa hukum atau ilat al-hukumnya, demikian menurut ulama MUI, adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Ketiga, merumuskan hukum istimbat al-hukam dan menerapkan hukum adalah dua subjek yang berbeda. Jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan teknis intelektual untuk menganalisa dalil-dalil normatif dalam Islam, maka menerapkan hukum memerlukan analisis sosial, ekonomi, dan politik. Apakah sebuah fatwa potensial menggulung sumber daya ekonomi masyarakat atau tidak? Misalnya, dari sini jelas bahwa mengharapkan rokok ketika kondisi perekonomian masyarakat lagi sulit itu tidak cukup bijaksana. Di sini saya akan membahas tentang hukum rokok berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan tadi. Walaupun fatwa MUI ini masih menuai pro dan kontra dan jumhur ulama juga memakruhkan hukum rokok, saya akan membahas dari segi makna haram. Haram terbagi menjadi dua. Satu, haram li zatihi. Dua, haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah hukum asal makanan itu sendiri sudah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittara ghaira baghi wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sudah dijelaskan oleh Allah sendiri yang mengatakan, kalau babi sudah jelas haram, mutlak haram, tidak bisa diapa-apakan lagi. Seperti contoh, bakso babi rasa sapi, halal atau haram, maka jelas hukumnya haram, karena pada dasarnya bakso babi, walaupun dibuat rasa sapi, karena memang zatnya sudah haram. Sekarang, kalau kebalikannya bagaimana? Bakso sapi rasa babi. Secara fikih ini halal, karena dasarnya bakso sapi. Ini dinamakan haram li ghairihi. Maksudnya adalah substansi bendanya halal, tidak haram. Namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Tapi para ulama jika dalam membuat fatwa ada yang dinamakan dengan sadzu zariyah, yaitu sebuah metode penetapan hukum antara halal dan haramnya suatu hal, bergantung pada tingkat mafsadah atau kerusakan dan maslahah atau manfaat yang akan terjadi. Maka, bakso sapi rasa babi hukumnya haram untuk mencegah masyarakat terbiasa dengan rasa babi. Jangan sampai nanti orang makan bakso sapi rasa babi karena terbiasa dengan rasa babi, giliran makan babi beneran disangkanya sapi. Contoh lainnya, kalau kamu nggak pernah makan bebek, kemudian mencoba masakan bebek, kamu akan tahu kalau ini bukan ayam. Kalau kamu terbiasa makan ayam, kemudian dibohongin, ini bukan bebek tapi ayam, kira-kira bisa nggak? Tentu saja nggak bisa, karena lidah kamu sudah terbiasa dengan ayam, bukan dengan bebek. Jadi, rokok mengandung banyak mafsadah atau kerusakan, dan rokok termasuk haram li ghairihi, karena yang dihirup atau yang masuk ke dalam tubuh adalah penyakit, bukan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya
maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.